Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Prodi Akuntansi dan Manajemen, jurusan Akuntansi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Syarijal Hidayat SEMAK. Saya akan membawakan materi dengan judul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Ayu Spita dengan NPM 200-200-624. Topik yang dibahas pada bab 5 adalah yang pertama, pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat, yang kedua, latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat, yang ketiga, klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat, yang keempat, dasar hukum pelaksanaan SAPP, yang kelima, sistem akuntansi barang milik negara, dan yang keenam, laporan keuangan pemerintah pusat. A. Pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan juga terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar dan juga laporan keuangan, dan juga operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintah tingkat pusat yang pelaporan dan juga pencatatan keuangannya dikelola oleh pemerintah pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah: yang pertama adalah MPR, Lembaga Tinggi Negara, yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah DPA, yang keempat adalah MA, dan yang kelima adalah departemen dan lembaga non-departemen. Sistem akuntansi pemerintah pusat tidak berlaku pada sistem pencatatan keuangan pada pemerintah tingkat daerah, BUMD, dan juga bank pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga aset. SAPP difungsikan untuk menjaga aset pemerintah agar terjaga dengan baik melalui proses pencatatan, pengelolaan data, dan juga pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi yang relevan. Penyajian informasi yang akurat dan juga tepat waktu mengenai laporan tentang anggaran pemerintah pusat menjadi tujuan dari SAPP tersebut. Hal ini bisa disajikan secara instansi dan juga nasional yang menjadi dasar dari penilaian kinerja dari pemerintah. Selain itu, untuk menentukan ketaatan kepada otorisasi anggaran dan juga akuntabilitas. Yang ketiga, menyajikan informasi yang reliability. Sajian informasi yang bisa dipercaya mengenai posisi keuangan dari instansi pemerintah pusat menjadi tujuan SAPP. Yang keempat adalah menyajikan informasi keuangan yang efisien. SAPP memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai keuangan negara dan juga perencanaan serta pengendalian yang efisien kepada publik. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain: 1. Berbasis akuntansi. SAPP memakai sistem dengan basis kas guna membuat laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga basis aktual untuk membuat neraca. Keduanya merupakan disiplin ilmu akuntansi. Yang kedua adalah pembukuan berpasangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi.
Yang ketiga, terpadu dan terkomputerisasi. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa subsistem yang memiliki hubungan dan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Proses pelaporan dan pembukuan tersebut dilakukan secara komputerisasi. Yang keempat adalah desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, kegiatan pelaporan dan pencatatan akan dilakukan dengan cara berjenjang pada unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah. Yang kelima adalah bagan perkiraan standar. SAPP memakai perkiraan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku untuk penganggaran dan juga akuntansi. B. Latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat. Pembaruan disiplin ilmu akuntansi di era modern ini, terutama pada sektor pemerintah di tingkat pusat, sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1982. Perubahan ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dari keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN. Lembaga akuntansi ini merupakan eselon 1 dari Departemen Keuangan yang dibantu melalui proyek penyempurnaan sistem akuntansi dan juga pengembangan akuntansi atau PPSA-PA yang dibantu oleh pembiayaan Bank Dunia. Proyek ini memiliki latar belakang dari kondisi akuntansi dan pencatatan yang kala itu menggunakan sistem single entry yang terdapat beberapa kelemahan dalam proses sistem tersebut. Kelemahan itu adalah yang pertama, proses penyusunan yang sangat lambat dikarenakan disusun dari beberapa subsistem yang terpisah. Yang kedua, sistem single entry ini tidak memadai dengan kompleksnya transaksi keuangan pemerintah di tingkat pusat. Yang ketiga, rekonsiliasi sulit untuk dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi keuangan pemerintah tidak dijadikan standar sehingga sulit untuk dilaporkan. Yang kelima, tidak bisa menghasilkan neraca pemerintah. Praktisi membuat pemerintah mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 476/KMK 01/1991 mengenai sistem akuntansi pemerintah, bahwa di pemerintah pusat ini akan diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 1993 dan 1994. Kemudian tahap berikutnya dilakukan tahun 1999 dan 2000. Sistem akuntansi pemerintah pusat sudah mencakup semua laporan keuangan di departemen dan juga lembaga pemerintah pusat hingga provinsi. Target jangka waktu untuk penerapan sistem ini pada awalnya dilakukan selama 4 tahun. Akan tetapi, hingga tahun 2001 belum sepenuhnya departemen dan non-departemen pemerintah yang menerapkan SAPP secara keseluruhan. Penerapan yang cenderung lambat ini disebabkan kurangnya adanya sosialisasi dan juga sumber daya manusia, serta resistensi dari penggunaan sistem yang kurang terkoordinasi. Hal ini membuat perubahan dan juga penyempurnaan yang harus dilakukan pemerintah guna mengembangkan sistem akuntansi yang reliable. Dan tahun 2005, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan 59/PMK 06/2005 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf O pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berisi tentang pembendaharaan negara. C. Klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini terbagi ke dalam dua subsistem yang terdiri dari yang pertama adalah sistem akuntansi pusat atau SIAP. Sistem akuntansi pusat atau SIAP ini akan dilaksanakan Direktorat Informasi dan juga Akuntansi atau DIA yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, dan laporan ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. SIAP sendiri akan terbagi menjadi dua subsistem yang terdiri dari sistem akuntansi kas umum atau SAKUM dan juga sistem akuntansi umum atau SAU. Ketika melaksanakan pelaporan dan juga pencatatan keuangan, SIAP ini akan mengeluarkan oleh beberapa lembaga negara yang terdiri dari A. KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Lembaga ini akan memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran yang ada di lembaga-lembaga negara tersebut. Yang kedua adalah KPPN khusus. Tugasnya adalah memproses data-data mengenai transaksi pengeluaran yang asalnya dari bantuan luar negeri atau BLN. C. DPKN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Tugas dari DPKN ini adalah memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang dilakukan oleh kantor pusat. Dia atau Direktorat Informasi dan Akuntansi. Dia akan melaporkan proses data pada APBN dan juga verifikasi data akuntansi mengenai transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang akan melalui kantor pusat.
Proses pembuatan laporan yang menggunakan sistem akuntansi pusat ini adalah A. KPPN. Lembaga ini akan menyusun laporan arus kas dan juga neraca kun serta LRA yang berada di teritori kerja mereka. Laporan ini akan disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan yang dilakukan setiap bulan. Sementara KPPN khusus akan memproses data mengenai transaksi yang didapat dari bantuan luar negeri, di mana laporan ini akan berisi data transaksi ke dia dalam pekerjaan setiap bulannya. B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Kantor ini akan menyusun laporan yang berupa laporan arus kas, LRA, SAU, dan juga neraca kun yang masuk ke dalam wilayah kepemimpinannya, dan akan menghasilkan laporan keuangan di semua KPPN yang nantinya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembendaharaan. C. Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Direktorat Jenderal Pembendaharaan akan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan arus kas, LRA, dan juga neraca kun yang berasal dari penggabungan beberapa laporan di semua unit Dirjen Pembendaharaan yang berada di tingkat pusat dan juga di daerah. Yang kedua adalah sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem ini merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki dua subsistem yang terdiri dari A. Sistem akuntansi keuangan atau SAK, B. Sistem akuntansi barang milik negara atau SABNM. D. Dasar hukum pelaksanaan SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara pasal 8 yang menyatakan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara pasal 9 menyebutkan bahwa menteri dan juga pimpinan lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan juga barang kementerian negara atau lembaga yang masuk ke dalam teritori mereka. Tugas utama antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengenai kementerian negara dan juga lembaga. E. Sistem akuntansi barang milik negara. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur barang milik negara merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. Perolehan yang sah tersebut bisa saja berasal dari hibah atau juga rampasan atau sitaan. Yang tidak termasuk ke dalam barang milik negara yaitu barang yang dimiliki oleh Pemda yang bersumber dari APBN dan juga BUMN dan BUMD serta bank pemerintah. SABNM atau Sistem Akuntansi Barang Milik Negara ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, Kementerian akan membentuk subunit yang terdiri dari A. Unit Akuntansi Pengguna Barang. UAPB ini terletak di level kementerian atau lembaga yang pertanggungjawabannya ada di level menteri atau pimpinan lembaga tersebut. Yang B. Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Barang Eselon 1. UAPPB S1 ini berada di level Eselon 1. Pertanggungjawaban dari unit akuntansi ini dipegang oleh pejabat Eselon 1. Yang C. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Subunit yang disebut UAPPB W ini terletak di tingkat wilayah. Pertanggungjawaban ini diemban oleh Kepala Kantor Wilayah dan juga Kepala Unit Kerja yang sudah ditentukan oleh UAPPB W. D. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang. UAKPB ada tingkat kuasa pengguna anggaran yang pertanggungjawabannya ada di tangan kantor atau satuan kerja. F. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di dua subsistem, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan oleh SAI dan juga SIAP. Laporan keuangan pemerintah pusat akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah ini akan diaudit sebelum diserahkan dan juga dilaporkan kepada DPR. Proses audit tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan. Setelah dinilai memenuhi syarat, maka akan dilaporkan kepada DPR. Laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti A. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini merupakan konsolidasi laporan dari semua kementerian dan lembaga yang sudah direkonsiliasi terlebih dahulu.
Laporan ini akan mengenai informasi pendapatan, transfer, belanja, dan juga surplus serta defisit hingga pembiayaan. Sisa lebih dan kurang pembiayaan anggaran tersebut nantinya akan dibandingkan dengan anggaran yang masih berada di dalam satu periode. B. Neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat ini adalah konsolidasi neraca SAI dan juga Sakun yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat yang berhubungan erat dengan aset, utang, dan juga ekuitas dana yang tercatat pada periode anggaran tertentu. C. Laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat ini adalah proses konsolidasi dari semua Kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk dan keluar selama periode tertentu, dan laporan ini akan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan serta pembiayaan dan juga non-anggaran. D. Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah perinci mengenai analisa dari nilai pos yang terdapat di laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Hal ini untuk mengungkapkan laporan yang memadai.